Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Octavia Blandina IPA dengan NIM 211F10386. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang definisi, ciri-ciri, dan klasifikasi tunarungu. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Disabilitas Tunarungu oleh dosen pengampu Bunda Tatik Sugihartatik, SPD, MPD. Mari kita lihat secara bersama-sama. Kita lihat yang pertama, yaitu definisi tunarungu. Tunarungu dapat diartikan sebagai salah satu istilah umum yang menunjukkan ketidakmampuan mendengar dari yang ringan sampai yang berat sekali, yang digolongkan kepada tuli dan kurang dengar. Orang yang tuli adalah seseorang yang mengalami ketidakmampuan mendengar, sehingga mengalami hambatan di dalam memproses informasi bahasa melalui pendengarannya dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar. Sedangkan orang yang kurang dengar adalah seseorang yang biasanya dengan menggunakan alat bantu dengar, sisa pendengarannya cukup memungkinkan untuk keberhasilan memproses informasi bahasa melalui pendengarannya. Artinya, apabila orang yang kurang dengar tersebut menggunakan alat bantu dengar, ia masih dapat menangkap pembicaraan melalui pendengarannya. Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa anak yang tergolong tuli sulit sekali atau tidak dapat menangkap pembicaraan melalui pendengarannya, baik dengan memakai atau tidak memakai alat bantu dengar. Sedangkan pada anak yang tergolong kurang dengar, apabila menggunakan alat bantu dengar yang tepat, pendengarannya masih memungkinkan untuk menangkap pembicaraan melalui pendengarannya. Bahkan, untuk yang tergolong tunarungu ringan, pendengarannya masih memungkinkan untuk dapat menangkap pembicaraan melalui pendengarannya, meskipun mengalami kesulitan tanpa menggunakan alat bantu dengar. Yang kedua, ciri-ciri tunarungu. Adapun ciri-ciri anak yang menderita tunarungu, yaitu yang pertama, tidak mampu mendengar. Yang kedua, terlambat perkembangan bahasa. Yang ketiga, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. 4. Kurang diajak bicara. 5. Ucapan kata tidak jelas. 6. Kualitas suara anak monoton. 7. Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar. 8. Banyak perhatian terhadap getaran. 9. Keluar nanah dari telinga. 10. Terdapat kelainan organis telinga.
Itu beberapa ciri anak tunarungu. Pada bagian yang berikut, yang ketiga yaitu klasifikasi tunarungu. Tunarungu dapat diklasifikasikan berdasarkan 4 hal, yaitu tingkat kehilangan pendengaran saat terjadinya ketunarunguan, letak gangguan pendengaran secara anatomis, serta etimologi. A. Berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran yang diperoleh melalui tes dengan menggunakan audiometer, ketunarunguan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Tunarungu ringan atau mild hearing loss. Siswa yang tergolong tunarungu ringan mengalami kehilangan pendengaran antara 27 sampai 40 desibel. Ia akan sulit mendengar suara yang jauh, membutuhkan tempat duduk yang letaknya strategis. 2. Tunarungu sedang atau moderate hearing loss. Ini merupakan siswa yang tergolong tunarungu sedang, mengalami kehilangan pendengaran antara 41 sampai 55 desibel. Ia dapat mengerti percakapan dari jarak 3 sampai 5 feet secara berhadapan atau face to face, tetapi tidak dapat mengikuti diskusi kelas. Ia membutuhkan alat bantu dengar serta terapi bicara. 3. Tunarungu agak berat atau moderately severe hearing loss. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Siswa yang tergolong tunarungu agak berat mengalami pendengaran antara 56 sampai 70 desibel. Ia hanya dapat mendengar suara dari jarak dekat, sehingga ia perlu menggunakan hearing aid. Kepada anak tersebut, perlu diberikan latihan pendengaran, serta latihan untuk mengembangkan kemampuan bicara dan bahasanya. 4. Tunarungu berat atau tunarungu berat. Siswa yang tergolong tunarungu berat mengalami kehilangan pendengaran antara 71 sampai 90 desibel. Sehingga ia hanya dapat mendengar suara-suara yang keras dari jarak dekat. Siswa tersebut membutuhkan pendidikan khusus secara intensif, alat bantu dengar, serta latihan untuk mengembangkan kemampuan bicara dan bahasanya. Yang kelima, tunarungu berat sekali. Siswa yang tergolong tunarungu berat sekali mengalami kehilangan pendengaran lebih dari 90 desibel. Mungkin ia masih mendengar suara yang keras, tetapi ia lebih menyadari suara melalui getarannya daripada melalui pola suara. Ia juga lebih mengandalkan penglihatannya daripada pendengarannya dalam berkomunikasi, yaitu melalui penggunaan bahasa isyarat dan membaca ucapan. B. Berdasarkan saat terjadinya
Ketunarunguan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Ketunarunguan prabahasa, yaitu kehilangan pendengaran yang terjadi sebelum kemampuan bicara dan bahasa berkembang. 2. Ketunarunguan pasca bahasa, yaitu kehilangan pendengaran yang terjadi beberapa tahun setelah kemampuan bicara dan bahasa berkembang. Kita lihat yang berikut, yaitu bagian C. Berdasarkan letak gangguan pendengaran secara anatomis, ketunarunguan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Tunarungu tipe konduktif, yaitu kehilangan pendengaran yang disebabkan oleh terjadinya kerusakan pada telinga bagian luar dan tengah yang berfungsi sebagai alat konduksi atau penghantar getaran suara menuju telinga bagian dalam. 2. Tunarungu tipe sensorineural, yaitu tunarungu yang disebabkan oleh terjadinya kerusakan pada telinga dalam serta saraf pendengaran. Yang ketiga, tunarungu tipe campuran, yang merupakan gabungan tipe konduktif dan sensorineural, artinya kerusakan terjadi pada telinga luar atau tengah dengan telinga dalam atau syaraf pendengaran. Selanjutnya bagian D. Berdasarkan etiologi atau asal-usulnya, ketunarunguan diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Tunarungu endogen, yaitu endogen yang disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. 2. Tunarungu eksogen, yaitu tunarungu yang disebabkan oleh faktor non-genetik atau bukan keturunan. Baik, kita lanjut pada bagian yang berikut, yaitu bagian B. Bagian A tadi definisi, dan sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu dampak yang dihadapi siswa tunarungu. Dampak atau masalah yang dihadapi anak tunarungu meliputi aspek perkembangan bicara dan bahasa, akademik, sosial emosional, dan fisik kesehatan. Kita lihat yang pertama, dampak tunarungu terhadap perkembangan bicara dan bahasa. Bayi yang lahir tunarungu memasuki fase babbling atau vocal play pada waktu yang sama seperti halnya bayi yang mendengar. Di Indonesia, istilah itu disebut meraban atau mengoceh. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan alamiah dari pernafasan dan pita suara. Tidak seperti anak yang mendengar. Kegiatan meraban pada bayi tunarungu akan segera terhenti. Di samping itu, bayi tunarungu kurang mengoceh dibandingkan dengan bayi yang mendengar, dan ocehannya sangat berbeda. Kesulitan berkomunikasi yang dialami anak tunarungu mengakibatkan mereka memiliki kosakata yang terbatas. Sulit mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung kiasan. Sulit mengartikan kata-kata abstrak,
serta kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Dengan demikian, pelajaran bahasa harus diberikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, karena pelajaran bahasa ini merupakan pelajaran yang sangat penting bagi mereka yang akan berpengaruh pula dalam mempelajari ilmu-ilmu lainnya. 2. Dampak tunarungu terhadap kemampuan akademis. Pada umumnya, anak tunarungu yang tidak disertai kelainan lain mempunyai inteligensi yang normal. Namun, sering ditemui prestasi akademik mereka lebih rendah dibandingkan dengan anak mendengar seusianya. Akan tetapi, pengembangan potensi kecerdasan dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa, sedangkan dampak yang nyata dari tunarungu adalah terhambatnya kemampuan berbahasa. Perkembangan kecerdasan anak tunarungu tidak sama cepatnya dengan mereka yang mendengar. Anak yang mendengar belajar banyak dari apa yang didengarnya. Misalnya, cerita kakak tentang kota, cerita ibu tentang pasar, dan sebagainya. Anak menyerap dari segala yang didengarnya, dan segala sesuatu yang didengarnya itu merupakan suatu latihan untuk berpikir. Akan tetapi, hal tersebut tidak terjadi pada anak tunarungu. Di samping itu, bahasa merupakan kunci masuknya berbagai ilmu pengetahuan, sehingga keterbatasan dalam kemampuan berbahasa menghambat anak tunarungu untuk memahami berbagai pengetahuan lainnya. Yang ketiga, dampak tunarungu terhadap sosial emosional. Ketunarunguan dapat menyebabkan perasaan terasing dari pergaulan sehari-hari. Pada umumnya, keluarga yang mempunyai anak tunarungu mengalami banyak kesulitan untuk melibatkan anak tersebut dalam keadaan dan kejadian sehari-hari agar ia tahu dan mengerti apa yang terjadi di lingkungannya. Di samping itu, kekurangan pemahaman terhadap bahasa lisan dan tulisan seringkali menyebabkan anak tunarungu menafsirkan segala sesuatu itu negatif atau salah. Keadaan seperti itu menyebabkan anak tunarungu memiliki kecenderungan untuk bersikap yang mengarah pada kesulitan dalam penyesuaian diri. Namun, apabila keluarga memberikan perhatian dan dukungan yang penuh, serta melaksanakan intervensi diri, anak tunarungu dapat lebih menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun sikap-sikap yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Pergaulan yang terbatas sesama tunarungu. B. Memiliki sifat egosentris yang melebihi anak normal. C. Memiliki perasaan takut atau khawatir terhadap lingkungan sekitar. D. Perhatian anak tunarungu sukar dialihkan. E. Memiliki sifat polos. Selanjutnya, pada bagian yang keempat, masih tentang dampak,
Yang berikut ini adalah dampak tunarungu terhadap fisik dan kesehatan. Pada umumnya, aspek fisik anak tunarungu tidak banyak mengalami hambatan. Namun, pada sebagian tunarungu ada yang mengalami gangguan keseimbangan, sehingga cara berjalannya kaku dan agak membungkuk. Gangguan tersebut timbul jika terjadi kerusakan pada organ keseimbangan yang ada di telinga bagian dalam. Gerakan mata anak tunarungu lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa ia ingin menangkap atau mengetahui keadaan lingkungan di sekitarnya. Tentunya Anda masih ingat pada uraian di atas bahwa pengamatan anak tunarungu lebih tertumpu pada penglihatannya, sehingga ia juga mendapat julukan pemata atau anak visual. Gerakan tangannya sangat cepat atau lincah. Hal tersebut tampak ketika ia mengadakan komunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat dengan sesama tunarungu. Pernafasannya pendek karena tidak terlatih melalui kegiatan berbicara. Anda perlu memahami bahwa aktivitas pernafasan pada waktu berbicara berbeda dengan pada waktu istirahat atau tidak sedang berbicara. Perbedaan itu antara lain, kalau pada waktu istirahat pernafasan terjadi secara otomatis, tetapi kalau pada waktu berbicara pernafasan diatur sesuai dengan panjang kalimat yang diucapkan dan volume udara yang dimasukkan ke dalam paru-paru. Pada waktu berbicara lebih banyak dibandingkan dengan pada waktu istirahat. Nah, oleh karena itu, kepada anak tunarungu perlu diberikan latihan pernafasan sebagai persiapan latihan berbicara. Dalam aspek kesehatan, secara umum nampaknya sama dengan anak lain, karena pada umumnya anak tunarungu mampu merawat diri sendiri. Artinya, kerentanan mereka terhadap penyakit bukan semata-mata karena faktor gangguan pendengarannya. Namun bagi anak tunarungu, penting untuk memeriksakan kesehatan telinganya secara periodik agar terhindar dari hal-hal yang memperberat ketunarunguannya. Selanjutnya, kita masuk pada bagian C, yaitu strategi pendidikan bagi anak tunarungu. 1. Kebutuhan khusus anak tunarungu. Terhambatnya kemampuan berbahasa secara keseluruhan yang dialami anak tunarungu berimplikasi pada kebutuhan khusus mereka untuk memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi ketunarunguannya, baik dalam strategi, materi, media, dan metode komunikasi dan sebagainya. Di samping itu, untuk mengurangi dampak dari ketunarunguannya, mereka membutuhkan alat bantu dengar, serta layanan pengembangan kemampuan berbahasa verbal, baik ekspresif atau berbicara dan menulis, maupun reseptif atau memahami pembicaraan dan tulisan orang lain.
Kemampuan berbahasa merupakan dasar untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak. Oleh karena itu, anak tunarungu membutuhkan layanan untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya melalui layanan Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama atau disingkat BKPBI. Layanan BKPBI adalah layanan kekhususan yang merupakan suatu kesatuan antara pembinaan komunikasi dan optimalisasi sisa pendengaran untuk mempersepsi bunyi dan irama. Berikut ini adalah penjelasannya. A. Layanan Bina Komunikasi. Layanan Bina Komunikasi merupakan suatu upaya untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi anak yang terhambat sebagai dampak dari kehilangan pendengarannya. Pengembangan komunikasi didasari dengan pengembangan kemampuan berbahasa dan berbicara, yaitu 1. Layanan pengembangan kemampuan berbahasa. 2. Layanan bina bicara. 3. Layanan membaca ujaran. Yang berikut B. Layanan persepsi bunyi dan irama. Layanan bina persepsi bunyi dan irama merupakan layanan untuk melatih kepekaan atau penghayatan anak tunarungu terhadap bunyi dan irama. Bagi anak yang tergolong kurang dengar, latihan diberikan melalui sisa pendengarannya dengan atau tidak memakai alat bantu dengar. Sedangkan bagi anak yang tergolong tuli, latihan diberikan melalui perasaan vibrasi atau getaran bunyi. Melalui layanan BKPBI, sisa pendengaran dan perasaan vibrasinya dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk berintegrasi dengan dunia sekelilingnya yang penuh bunyi. Yang berikut sistem pendidikan bagi anak tunarungu. A. Sistem pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari pendidikan anak normal. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan di tempat khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak mendengar atau normal dengan menggunakan kurikulum sendiri. Tempat pendidikan melalui sistem segregasi meliputi 1. Sekolah khusus. Sekolah khusus bagi anak tunarungu disebut Sekolah Luar Biasa Bagian B atau disingkat SLBB. Sekolah ini memiliki kurikulum tersendiri yang dikhususkan bagi anak tunarungu. Adapun jenjang pendidikannya meliputi TKLBB dengan lama pendidikan 1-3 tahun, SDLBB dengan lama pendidikan 6 tahun, SMPLBB yang merupakan semi keguruan dengan lama pendidikan 3 tahun, dan SMALBB yang merupakan pendidikan setingkat SLTA dengan lama pendidikan 3 tahun. Di beberapa tempat, penyelenggaraan pendidikan di SLB ini mencakup lebih dari jenis anak kebutuhan khusus, dikarenakan siswa berkebutuhan khusus untuk masing-masing jenis jumlahnya sedikit, sehingga sekolahnya akan menjadi SLBC atau SLB A, B, C, dan sebagainya. Oleh karena mendidik berbagai jenis kebutuhan khusus dalam satu sekolah, sebagian orang mengelompokkannya ke dalam pendidikan terpadu. Yang kedua, sekolah dasar luar biasa atau disingkat SDLB.
SDLB adalah sekolah pada tingkat dasar yang menampung berbagai jenis kelainan, seperti anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa dalam satu sekolah. SDLB ini berbeda dengan SDLBB yang dijelaskan sebelumnya. SDLB ini merupakan sekolah yang berdiri sendiri, sedangkan SDLBB merupakan bagian dari SLB. Model SDLBB ini didirikan dalam upaya pemerataan kesempatan belajar bagi anak luar biasa, termasuk anak tunarungu, serta menuntaskan wajib belajar pada tingkat dasar. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum SLB untuk tingkat dasar yang sesuai dengan jenis kelainan anak. Akan tetapi, bagi anak yang mempunyai kemampuan di bidang akademik, dapat menggunakan kurikulum biasa, sehingga SDLB ini dapat dijadikan jembatan untuk menyalurkan anak luar biasa ke sekolah biasa. Yang ketiga, kelas jauh atau kelas kunjung adalah kelas yang dibentuk untuk disediakan untuk memberi pelayanan pendidikan bagi anak luar biasa, termasuk anak tunarungu yang bertempat tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Dalam penyelenggaraannya, yang menjadi tenaga pengajar adalah guru-guru yang bertugas di SLB terdekat atau sekolah induk yang berfungsi sebagai guru kunjung. Oleh karena itu, kelas jauh ini disebut juga kelas kunjung. Sedangkan kegiatan administrasi dilaksanakan di SLB induknya. B. Sistem integrasi. Sistem integrasi merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa tunarungu untuk belajar bersama-sama dengan siswa mendengar atau normal di sekolah biasa atau sekolah reguler. Sistem ini disebut juga sistem terpadu, karena sistem ini membawa suasana keterpaduan antara anak tunarungu dengan anak mendengar, baik dalam belajar maupun bermain. Untuk membantu anak tunarungu yang mengalami kesulitan, diperlukan guru pembimbing khusus atau disingkat GPK, yang juga dapat berperan sebagai konsultan bagi guru kelas dan sebagai guru kelas di kelas khusus. Sistem integrasi atau terpadu memiliki macam-macam bentuk keterpaduan, sehingga anak tunarungu dapat mengikuti salah satu bentuk keterpaduan yang sesuai dengan kemampuannya. Bentuk-bentuk keterpaduan dalam sistem integrasi ini bervariasi sekali. Dan Depdikbud mengelompokkan bentuk-bentuk keterpaduan tersebut menjadi bentuk kelas biasa dengan ruangan bimbingan khusus atau ruang sumber, dan kelas khusus. C. Sistem pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif bagi tunarungu merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa tunarungu untuk belajar bersama-sama dengan siswa mendengar di sekolah biasa atau reguler. Pendidikan inklusif tersebut menuntut sekolah untuk melakukan penyesuaian, baik dalam segi kurikulum, sarana dan prasarana, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tunarungu. Pendidikan inklusif berbeda dengan sistem integrasi. Dalam sistem integrasi, tingkat keterpaduannya bisa beragam, dari keterpaduan minimal hingga keterpaduan penuh, sedangkan dalam pendidikan inklusif, siswa tunarungu benar-benar terpadu sepenuhnya. Di samping itu, dalam sistem integrasi,
siswa lebih banyak dituntut untuk menyesuaikan diri dengan program yang ada. Sedangkan dalam sistem inklusif, sekolah dituntut untuk menyediakan program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak tunarungu. Dengan demikian, dalam pendidikan inklusif, sistem yang ada di sekolah diadaptasikan dengan kebutuhan khusus anak tunarungu atau anak berkebutuhan khusus lainnya. Pada akhir-akhir ini, sistem pendidikan inklusif digalakan untuk penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, metode komunikasi. Keterbatasan utama yang dialami anak tunarungu adalah terhambatnya kemampuan berbicara dan berbahasa, sehingga dalam memberikan layanan pendidikan harus memahami metode komunikasi yang dapat dimengerti oleh anak tunarungu berikut yang dapat dimengerti oleh anak tunarungu. Yang berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan dalam berkomunikasi dengan anak tunarungu. A. Metode oral. Metode ini merupakan metode berkomunikasi dengan cara yang lazim digunakan oleh orang mendengar, yaitu melalui bahasa lisan. Penggunaan metode oral ini didasari oleh adanya pendapat yang menyatakan bahwa anak tunarungu sebagai anggota masyarakat harus menyesuaikan diri dengan pola kehidupan di sekitarnya, termasuk bahasanya, kemudian didukung oleh adanya pengalaman bahwa anak tunarungu mampu berbicara apabila mendapat perhatian dan latihan secara teratur. Penggunaan metode ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu berkomunikasi melalui oral atau bicara, membaca ujaran, speaking reading, serta menangkap pembicaraan melalui pendengaran atau melalui audio dengan memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar bagi anak tunarungu yang tergolong kurang dengar. Penerapan metode komunikasi ini membawa konsekuensi untuk melakukan pembentukan dan latihan bicara, latihan membaca ujaran, dan latihan pendengaran untuk mengoptimalisasikan fungsi pendengaran yang masih ada. Penggunaan metode ini dapat memperluas kesempatan bagi anak tunarungu untuk berkomunikasi dengan orang yang mendengar pada umumnya. B. Metode manual atau isyarat. Metode ini merupakan metode komunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat dan ejaan jari. Bahasa manual atau bahasa isyarat mempunyai unsur gesti atau gerakan tangan yang ditangkap melalui penglihatan atau suatu bahasa yang menggunakan modalitas gesti visual. Metode ini didasari oleh pandangan bahwa sesuai dengan kodratnya, bahasa yang paling cocok untuk anak tunarungu adalah bahasa isyarat, yaitu 1. Abjad jari atau fingerspelling adalah jenis isyarat yang dibentuk dengan jari-jari tangan untuk menggambarkan abjad atau untuk mengeja huruf dan angka. Abjad jari dapat digunakan antara lain untuk mengisyaratkan nama diri, nama kota, singkatan atau akronim, atau mengisyaratkan kata yang belum mempunyai isyarat. Abjad jari pertama kali dikembangkan di Prancis oleh Abbé de l'Épée. Oleh karena itu, metode ini disebut juga metode Prancis. Berikut bentuk abjad jari. Yang pertama, ungkapan badanlah atau bahasa tubuh. Ungkapan badan atau bahasa tubuh meliputi keseluruhan ekspresi tubuh
seperti sikap tubuh, ekspresi muka atau mimik, pantomimik, dan gesti atau gerakan yang dilakukan seseorang secara wajar dan alami. Bahasa tubuh ini sudah lazim digunakan oleh anak ketunarungu maupun orang-orang mendengar pada umumnya. Apakah Anda pernah memanggil seseorang dari jarak yang agak jauh tanpa bersuara? Apakah Anda pernah menganggukkan kepala sebagai tanda setuju? Apabila pernah, berarti digolongkan sebagai apabila pernah, berarti Anda telah menggunakan bahasa tubuh dalam berkomunikasi. Bahwa tubuh tidak dapat digolongkan sebagai suatu bahasa dalam arti sesungguhnya, walaupun gerak atau isyaratnya dapat berfungsi sebagai suatu media komunikasi. Yang berikut bahasa isyarat asli. Bahasa isyarat asli yaitu suatu ungkapan manual dalam bentuk isyarat konvensional yang berfungsi sebagai pengganti kata yang disepakati bersama oleh kelompok atau daerah tertentu. Secara garis besar, bahasa isyarat asli dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahasa isyarat alamiah dan konseptual. Kita lihat bahasa isyarat alamiah, yaitu bahasa isyarat yang berkembang secara alamiah di antara kaum tunarungu. Berbeda dari bahasa tubuh, yang merupakan suatu ungkapan manual atau dengan tangan sebagai pengganti kata yang pengenalan dan penggunaannya terbatas pada kelompok atau lingkungan tertentu. B. Bahasa isyarat konseptual, yaitu merupakan bahasa isyarat yang resmi digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah yang menggunakan metode manual atau isyarat. Bahasa isyarat yang terkenal dan banyak diteliti serta menjadi model untuk negara lain termasuk Indonesia adalah American Sign Language (ASL) dari Amerika Serikat, British Sign Language (BSL) dan dari Inggris serta Auslan dari Australia. Struktur bahasa isyarat ini berbeda dengan bahasa lisan yang digunakan dalam masyarakat. Perbedaan itu terletak dalam perbendaharaan kosakata maupun aturannya, bahwa isyarat ini tidak mengenal imbuhan. Di samping itu, dalam sistem ini, satu isyarat dapat mewakili bukan hanya satu kata tetapi satu ide atau konsep. Sebagai contoh, terdapat isyarat yang menggambarkan satu kata seperti tahun. Namun, dengan sedikit perubahan, isyarat itu dapat menggambarkan satu ide atau konsep seperti 2 tahun yang lalu atau 3 tahun mendatang. Yang berikut bahasa isyarat formal. Bahasa isyarat formal yaitu bahasa nasional dalam isyarat yang biasanya menggunakan kosakata isyarat dengan struktur bahasa yang sama persis dengan bahasa lisan. Berikut komunikasi total. Komunikasi total merupakan suatu falsafah yang memungkinkan terciptanya iklim komunikasi yang harmonis dengan menerapkan berbagai metode dan media komunikasi seperti sistem isyarat, ejaan jari, bicara, membaca ujaran, amplifikasi atau pengerasan suara dengan menggunakan alat bantu dengar, gesti, pantomimik, menggambar, menulis, serta pemanfaatan sisa pendengaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tunarungu secara perorangan. Konsep ini didasarkan pada alasan antara lain bahwa anak tunarungu mempunyai hak memilih media komunikasi yang sesuai dengan kondisinya. Dan pemakaian media komunikasi yang sesuai
dapat meningkatkan keberhasilan dalam berkomunikasi, dan hal ini dapat mempertebal rasa percaya diri anak tunarungu. Namun dalam pelaksanaannya, penerapan komunikasi total ini menuntut adanya kerjasama yang baik, terutama dari pihak guru atau orang tua yang mendengar, seperti adanya kesediaan untuk melatih diri menggunakan bahasa isyarat. Dengan menggunakan metode komunikasi yang sesuai dengan kemampuan anak tunarungu, diharapkan dengan meningkatkan pemahaman anak tunarungu terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Prinsip-prinsip pembelajaran tunarungu. A. Apabila Anda sedang memberikan penjelasan kepada anak, hendaknya posisi Anda selalu berhadapan dengan siswa atau anak face to face, dan usahakan tidak menjelaskan sambil menghadap papan tulis. Anak tunarungu akan berusaha untuk memahami penjelasan guru melalui kegiatan membaca ujaran, sehingga posisi guru dan anak harus berhadapan. B. Dalam penempatan anak di kelas reguler, anak tunarungu hendaknya ditempatkan di bagian depan untuk mempermudah anak membaca ujaran guru. Di samping itu, anak hendaknya ditempatkan di sebelah anak mendengar yang sekiranya dapat membantu kelancaran belajarnya. C. Kegiatan tunarungu dalam membaca ujaran tidak secepat anak normal menangkap penjelasan. Anda sebagai guru, oleh karena itu, Anda harus berbicara dengan tenang, tidak boleh terlalu cepat, pelafalan harus jelas, kalimat yang diucapkan simpel dengan menggunakan kata-kata yang dimengerti, dan apabila ada hal-hal penting, perlu ditulis di papan tulis. Di samping itu, guru harus memperhatikan arah sinar cahaya agar anak tidak silau melihat gerak bibir dan mimik guru. D. Anak tunarungu dikenal sebagai anak visual. Oleh karena itu, penggunaan alat peraga yang bersifat visual merupakan sesuatu yang harus diupayakan untuk mempermudah anak tunarungu memahami materi yang diajarkan. E. Oleh karena anak tunarungu mengalami kesulitan untuk memahami ucapan guru, maka dalam belajar mengajar harus dihindari pemakaian metode ceramah secara berlebihan. Akan tetapi, lebih banyak menggunakan metode yang bersifat visual seperti demonstrasi, bermain peran, dan sebagainya. F. Dalam materi yang bersifat verbal seperti dalam pelajaran IPS dan PPKN, perlu dimodifikasi atau disederhanakan dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami anak tunarungu agar materi yang disampaikan dapat dipahaminya. G. Anak tunarungu dikenal dengan anak yang miskin kosakata. Oleh karena itu, Anda harus sering memberikan tambahan kosakata pada mereka, dan Anda harus memastikan siswa tunarungu memahami dengan benar kata-kata atau istilah yang Anda pergunakan. Yang berikut strategi pembelajaran. A. Strategi individualisasi. Strategi individualisasi merupakan strategi pembelajaran dengan menggunakan suatu program yang disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan individu, baik karakteristik, kebutuhan maupun kemampuannya secara perorangan. Program ini dikenal dengan istilah Program Pendidikan Individualisasi atau disingkat PPI, yang dalam istilah asingnya disebut Individualist Educational Program. Strategi individualisasi berbeda dengan strategi individual,
yang mengandung makna pembelajaran pengajaran kepada siswa secara perorangan. Penggunaan strategi individualisasi dapat berlangsung secara klasikal dalam mata pelajaran yang sama, namun keluasan materi atau teknik pengajarannya dapat berbeda. Dengan strategi individualisasi, guru harus membuat program pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan ketidakmampuan siswa tunarungu sehingga dapat mengembangkan potensinya secara optimal. B. Strategi kooperatif. Strategi kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang menekankan unsur gotong royong atau saling membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan pembelajaran. Strategi kooperatif ini dipandang efektif untuk diterapkan pada kelas yang memiliki kemampuan heterogen, sehingga dapat diterapkan di kelas biasa, di mana anak tunarungu belajar di dalamnya. Yang berikut strategi modifikasi perilaku. Strategi modifikasi perilaku merupakan suatu bentuk strategi pembelajaran yang bertolak dari pendekatan behavioral. Strategi ini bertujuan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih positif melalui pengondisian dan membantunya agar lebih produktif sehingga menjadi individu yang mandiri. Pengondisian ini dapat diartikan juga sebagai pembiasaan, yaitu membiasakan anak tunarungu untuk berperilaku seperti yang diharapkan. Melalui cara seperti ini, pada diri anak akan terbentuk perilaku yang diharapkan tersebut. Strategi modifikasi perilaku dapat diterapkan antara lain dalam mengembangkan perilaku sosial serta kebiasaan belajar anak tunarungu. Yang berikut media pembelajaran. Media pembelajaran dikelompokkan ke dalam media visual, audio, dan audiovisual. Oleh karena pendengarannya kurang berfungsi, maka media yang digunakan dalam pembelajaran bagi anak tunarungu lebih menekankan pada media yang bersifat visual. Bagi anak tunarungu yang tergolong kurang dengar, dapat digunakan pula media audio dan audiovisual, tetapi keterserapan pada unsur audionya terbatas. Media visual yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran anak tunarungu antara lain berupa gambar, grafis, realita atau objek nyata dari suatu benda, model atau tiruan dari objek benda, dan slide. Media audio seperti program kaset suara dapat dipergunakan dalam latihan pendengaran, misalnya untuk membeda-bedakan suara binatang. Sedangkan media audiovisual seperti program video atau televisi instruksional dapat dipergunakan dalam pembelajaran anak tunarungu yang masih mempunyai sisa pendengaran yang cukup dengan menggunakan alat bantu dengar. Yang keenam, fasilitas pendukung. Untuk keefektifan penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak tunarungu di sekolah reguler, perlu adanya fasilitas pendukung antara lain adanya ruang sumber yang dilengkapi dengan berbagai media untuk memfasilitasi pemberian layanan kekhususan, seperti layanan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi oral. Baik, Ibu dan teman-teman, sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam
pembahasan tadi, saya harap supaya dimaklumi. Dan satu harapan saya, semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.